salah satu resellernya Pesona itu ada yang 1 bulan itu bisa sampai kurang lebih 200 orderan juga ada. Dalam 1 bulan pernah menyentuh 400 juta. Mungkin ada trik-triknya bagaimana cara biar dengan karyawan 13 ya, 13 mengerjakan 1000 buket misalkan. Itu triknya gimana supaya bunga sampai lokasi itu masih tetap seger? Apa bawa kulkas sampai lokasi itu? Apa gimana ya? Enggak, jadi Oke, kembali lagi bersama saya Reno Orega sebagai host dari YouTube Epic Korwil Jatim. Sekarang kita kedatangan tamu spesial. Ini salah satu guru saya juga sebenarnya, guru dalam membuat buket. Oke, kita perkenalkan langsung. Ini dia Mas Bulan Pesona Floris Sidoarjo, Rian. halo Mas Reno. Oke Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kemarin habis liburan berapa bulan berapa minggu ya? Berapa minggu di Bali itu? 2 minggu. 2 minggu. Ya. Mau cari market lagi buat cabang gitu? Nah, enggak cuma liburan aja. Liburan aja. Ya, liburan. Bahasanya baku ini Bang. Oke, di sini saya ada pertanyaan hasil observasi ke teman-teman sampean ya. Bisa diperkenalkan dulu Mas, Mas Pulan ini kelahiran tahun berapa dan orang mana? Terus pertama buka di mana? Coba diperkenalkan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Bulan Hidayat, biasanya dipanggil Bulan. Saya kelahiran Malang tahun 96. Batu Malang ya? Satu Malang. Tapi Malang kelahirannya Malang. 96. Ya, 96. Oh, harus panggil kakak. Kakak bersama ya. Oke. Terus status sudah menikah belum? Ya, Punya anak udah satu gua. satu alhamdulillah Satu ya. punya satu. Sekarang udah berapa karyawan Mas Bulan? Dan berapa cabang sih? Tokonya sekarang berapa cabang? Dua Cabang ya. aja. Yang pusat itu di Sidoarjo, kedua Malang. Malang. Iya, Malang. Itu berapa total karyawan? Total karyawan semuanya apa yang di Sidoarjo? Semua. Oh, Sidoarjo berapa? Sidoarjo 13. 13 ya. Iya. Malang? Yang Malang 3. Malang 3. Oh, sudah berapa lama berdiri toko Pesona Floris Krian? Pesona Floris ini berdiri tahun 2016. 2016. Ya, Oh, 2016. Bang udah di Malang, udah di Sidoarjo. Yang ketiga di Insya Allah coming soon. Oke, kami sudah dalam berapa bulan ini? Ya, doakan saja. Doa terbaik. Inisial T ya kotanya. Ya, ini sih. Terus dalam karir Mas Bulan itu di bidang floris itu siapa sih peran penting yang paling utama dalam membangun bisnis floris ini? Ada beberapa orang mungkin atau siapa aja lah boleh disebut gitu. Yang paling penting menurut saya itu ada 2 orang ya. yang paling berperan penting menurut saya. Itu ada kakak sepupu. Kakak sepupu. Siapa Iya. itu namanya? Kakak sepupu itu namanya, kalau di Jawa kan panggilnya Cak ya. Iya, Cak. Cak Jen namanya. Cak Jen. Iya, Cak Jen. Itu bisa diceritain gimana prosesnya? Cak Jen itu pertama kali orang yang mengenalkan saya bunga. Awalnya saya itu angkuh, nggak mau jualan bunga, berkecimpung di bunga itu awalnya saya nggak mau. Karena basic saya itu sebenarnya nggak di bunga, di sayur. Oh, emang di Batu itu sayur dulu? Iya, benar. Lanjut. Nah itu kan waktu itu sayur emang lagi turun. Pasar lagi turun ya. Terus saya ini
carilah peluang-peluang atau apa-apa gitu ya yang bisa membantu menaikkan ekonomi keluarga. Nah, kebetulan Cak Jen ini dulu itu menyuruh saya ngirim bunga. Dulu emang saya pernah sama Cak Jen itu ditawarin disuruh belajar bunga, disuruh belajar bikin buket, bikin papan itu, tapi saya nggak mau. Intinya disuruh jualan bunga, saya nggak mau. Nah, waktu itu Cak Jen ini salah satu supplier bener. Supplier waktu itu ada kiriman ke Malang. Nah, itu saya dijadikan ojeknya Cak Jen. Oh, jadi tukang ojek Ya, jadi tukang ojek. Ya. Ojek bunga. Ojek bunga. Dari Batu ke pasar bunga Seplindit Malang. Oh iya, Seplindit. Ya. Nah, gitu ceritanya. Nah, lama kelamaan ini saya Kak lihat-lihat orang rangkai bikin papan, bikin buket itu kayak tertarik. Oh, modalnya segini, untungnya segini. Kayaknya masuk ini. Oke. Nah, akhirnya si Cak Jen ini bertekad untuk membukakan toko di Sidoarjo. Oh gitu, dibukakan toko. Iya, dibukakan toko itu yang namanya itu Cahaya. Oh Cahaya. Cahaya Sidoarjo. Nah, itu kakak saya. Oh gitu. Ya, jadi pertama kali itu dibukakan di Cahaya Sidoarjo. Ya, betul. Nah, dari situ saya ikut kerja di situ. Itu dibukakan total semua dari modalnya itu semua dari Cak Jen. Iya. Termasuk suplai bunga juga dari dia. Suplai. Nah, kan emang dia basicnya petani. Jadi targetnya dia itu nanam sendiri biar bisa jualan sendiri gitu loh. Dan adik-adik ponakan-ponakan itu diangkat semua jadi apa ya, diajarin di perkembangan duniawi. Perbungaan. Oke. Berarti nanti ada hasil dividen atau gimana pembagian hasil? Nggak ada. Oh, dibukakan, dimodali, dikasih bunga, tapi nggak ada dividen atau pembagian keuntungan. Nggak. Jadi sistemnya yang itu penting jalan dulu gitu. Iya, yang penting jalan dulu. Benar. Oke. Jadi kita itu pertama disewain ruko, bunga disuplai, bunga disuplai. Terus kalau udah jalan, baru kita notal ke dia itu bayar bunganya. Oh gitu. Kalau udah jalan berarti bunga yang dikirim itu harus dibayar terus. Oke. Dulu gitu. Nah, setelah saya itu ikut di toko bunga Cahaya itu kurang lebih 1 tahun, akhirnya saya mulai mengerti paham lah di bunga, bukan cuma mengerti, agak paham lah. Paham cara bikin papan, paham cara bikin buket, paham cara ngerangkai, paham cara ngelola toko. Akhirnya saya sama si Cak Jen ini ditawari buka sendiri. Buka sendiri. Ya, akhirnya memutuskan buka sendiri. Awalnya dulu saya pengen buka di Gresik. Ya terus bukan di Gresik, orang Gaplon. Untung nggak di Gresik. Terus. Ya, emang dulu saya tuh pengennya di Gresik. Saya sudah survei lokasi, udah beberapa hari di Gresik. Dulu itu saya hampir 2 minggu kalau nggak salah. Daerah mana itu dulu? Daerah itu mana yang Panglima Sudirman, GKB. Waktu itu cari daerah sana, tapi sewanya mahal. Jadi budgetnya nggak nutut untuk sewa. Oke. Cari nggak dapet. Ya sebenarnya ada, cuma nggak masuk di budget. Nggak masuk ya? Iya, nggak masuk. Akhirnya sempat putus asa. Putus asa ini dalam artian gak usah buka toko lah. Balik nang sayur kayak Iya. terus mending ke sayur aja wis.
Nah itu akhirnya orang tuaku sama Cak Jen ini cari tempat tapi tanpa sepengetahuan saya. Oh gitu. Iya. Dicariin berarti. Iya, dicariin. Oke. Nggak ada rencana dulu aku buka toko di Sidoarjo atau di Krian. Nggak ada rencana. Sama sekali nggak ada rencana. Malah rencananya ya di Gresik ini. Ya. Alhamdulillah. Terus. Dan akhirnya dapatlah ruko di Sidoarjo, di Krian. Di Krian. Iya. Di Krian. Yang pertama. Itu dicariin sama Cak Jen sama Almarhum Bapak. Oh almarhum Bapak. Oh iya. Di situ berarti 2016 ya? 2016 bener. 2016. Ya, 2016. Ada peran orang lain lagi selain Cak Jen itu? Nanti Cak Jen nonton ini masih bangga. Ya, orang tua, no? Orang tua ya? Iya. Bapak berarti? Bapak. Atau ibu? Bapak. Bapak ya? Lebih ke bapak sih. Bapak itu ada peran penting ke pembukaan toko, mungkin salah satunya tadi itu Iya. cariin ruko ya, Cariin toko, dimodalin. dimodalin. Iya. Dimodalin sama bapak. Tapi dulu itu ya cuma disewakan ruko aja. Jadi setelah disewakan ruko, dilepas aku. Oh dilepas. Dalam artian dilepas ya tugasku hanya menyewakan ruko buat kamu. Kamu biar nggak ikut orang. Tanggung jawabku udah selesai. Kamu juga punya adik. Aku nggak nggak hanya kamu yang saya biayai gitu. Ada adik kamu gitu intinya. Berarti nggak mau tahu tahun depan harus ada bayar buat ruko. Jadi nggak mau tahu. Jadi wes kamu tak sewakan ruko, terserah ruko kamu apakan, kamu buat bikin toko bunga terserah, kamu bakar terserah, intinya terserah. Suplai bunga dari Mas Jen juga? Ya, tetap. Cak Jen ya. Oh, Cak Jen dulu. Terus Apa yang ngerokok ya iki ya? atlet MMA ngerokok. Dek ayahmu, ini papamu ngerokok. Untuk keadaan sekarang ini toko itu punya kekurangan apa aja yang belum lengkap sekiranya di toko itu? Apakah mesin kah, atau armada, atau mungkin karyawan masih kurang SDM-nya? Alhamdulillah kalau SDM saya merasa udah cukup lah, cukup. Untuk armada juga udah ada Berapa di Krian? 3? 4? 3. Armada 3. Armada 3. Oke. Tapi yang sering kepakai ya 2. Iya. Soalnya kalau saya pas waktu kunjungan ke Krian gitu ya mobil saya itu dibuat kirim. Iya, kalau banyak kiriman. Untuk kekurangan ya apa ya untuk saat ini ya? Mungkin itu yang sementara ini kami belum punya. Mesin cutting. Mesin cutting buat itu loh. Stiker Akrilik, bunga balon, terus balon, benar. Nah itu kekurangannya. Jadi kalau semisal dadakan gitu ya malam gitu nggak bisa. Oh nggak bisa, karena bisa. Harus dari luar gitu ya. Iya, karena kita masih sama orang luar. Mesin cutting. Ada lagi kekurangannya? Mungkin sementara itu aja sih, mesin cutting mungkin. Oh. Papan rangkaiannya bagus ya, nggak jelek ya? Ya boleh diadu lah sama mereka. Dia harus sama yang punya kebun. Kalau kelebihan dari pesona ini apa? Yang sekiranya menonjol itu, apakah bunga papannya atau bunga kertas? Kalau dari pesona itu saya pede terutama di buketnya sih. Buket. Ya buket.
Buket 10 tangkai mawar sama pikok itu berapa? Harga berapa? 85 udah dapet segitu. 85 udah dapat Ya. Nah, duh. Oke. Ya, wajar yang punya kebun di Jakarta nggak bisa, ampun. 8 tangkai sama pikok. Terus ada pesan-pesan nggak yang buat teman-teman yang sekarang itu mau mendirikan toko? Mungkin Mas Bulan juga dari bawah ya ibaratnya. Iya. Mungkin pesan-pesan buat yang terbaiknya itu apa? Untuk step-stepnya, step by step untuk mendirikan toko itu harus dari mana lebih bagusnya gitu? Saran saya untuk teman-teman yang mau berkecimpung di dunia florist ya, untuk awalnya itu mungkin Lebih amannya ya. lebih amannya kita bikin pemasaran dulu. Pemasaran Atau enggak, dulu. ya, jadi reseller lah. Reseller, oke, Ya. reseller. Biar resikonya itu nggak apa ya, nggak terlalu besar. Kalau kita ujuk-ujuk langsung sewa ruko kan, Lumayan berat. iya lumayan berat. Terus kita juga masih belum punya pasar kan, berat juga gitu. Jadi saran saya mending kita jualan online dulu, entah dari IG, entah dari website gitu. Dan Pesona juga nerima reseller. Punya berapa reseller sekarang? apa ya? Untuk saat ini reseller, waduh kurang tahu berapa. Ya lumayan lah, 20 lebih? nggak ada. Nggak ada, 10? Untuk reseller buket apa Pak? Buket. Buket aja lah. Buket aja Buket. dulu ya kita. Kalau reseller papan kan banyak dari Iya. florist online itu Iya, kan ya, dari website. Kalau Iya. buket kan biasanya lokal kan. Lokalan. Itu lokal buket berapa resellernya? Mungkin sekarang yang aktif kurang lebih 15 orangan lah. 15 orang. Iya. Sebulan bisa ngasih berapa itu reseller? Berapa data? Data buket. Perkiraan. Ya mungkin kurang lebih ini soalnya banyak kan nggak sama, setiap reseller itu kan nggak sama. Ya. Ya ada yang salah satu resellernya Pesona itu ada yang 1 bulan itu bisa sampai kurang lebih 200 orderan juga ada. 200. Lebih malahan. Sehari bisa 6-7 berarti. Ya, tapi ya nggak ya di bulan-bulan tertentu. Ya, bulan-bulan tertentu. Jadi nggak setiap bulan 200 buket, 200 lebih itu enggak. Pas wisudaan mungkin acara Ya, wisudaan dapat lah segitu ya reseller itu. Pas ada momen-momen gitu, terutama pas hari guru, hari Dari ibu, Ibu Valentine. Valentine itu pasti bludak gitu. Orderan dari reseller. Ini ada pertanyaan itu fakta atau hoax? Nanti tinggal dijawab dan dijelaskan aja ya. Kalau emang hoax ya udah emang bukan fakta ya. Pesona Florist ini dalam 1 bulan pernah menyentuh 400 juta omset kotor. Betul atau salah itu? Pernah nggak dalam 12 bulan ya, dalam setahun itu 1 bulannya pernah nggak menyentuh 400 juta itu? Halo pajak. Gimana ini? Benar apa salah itu? Ya benar, tapi Benar. nggak di setiap bulan. Oh. Jadi di 12 bulan itu adalah yang menyentuh angka segitu. Oh gitu. Itu campur lah semua dari mulai Iya, campur. rangkaian sampai bunga papan. Campur. Yang kedua itu Mas Bulan pernah pergi ibadah Jumatan. Tujuan utamanya itu bukan ibadah, tapi bagi-bagi brosur, produk buket, bunga papan ya, semua rangkaian itu ke jamaah sesaat setelah bubaran Jumatan. Bener apa salah itu sebenarnya? Ini hasil observasi ya. observasi. Ini saya jawab. Kalau tujuan utamanya tetap sholat Jumat. Oke. Jadi kita menyelam sambil minum air gitu, maksudnya Oke. gitu. Itu pernah dulu pertama kali buka toko tahun 2016. Oh, masih di awal-awal berarti. Masih di awal-awal. Jadi setelah aku
belajar bedanya apa marketing offline dan online setelah saya pelajari itu online itu kayak gimana, offline itu kayak gimana. Nah itu salah satu dulu yang saya lakukan waktu pertama kali buka toko. Menyebarkan brosur itu kayak apa, brosur perumahan yang Sales Honda, Sales Honda gitu-gitu. Pas waktu sholat Jumat koyo masuk iki. Idenya dari situ ya. Tapi emang work ya? Iya. Work ya? Iya. Waktu zaman dulu itu. Waktu zaman dulu Iya. 2016 lah. Iya. Ya. Oke, yang ketiga, dulu sebelum floris saya adalah tukang ojek bunga. Oh iya benar tadi udah dijelasin ya. Dulu itu emang tukang ojek bunga dari Batu ke Pasar Splirit Malang dari Cakjen. Cakjen. Jadi lebih tepatnya itu dipaksa sih. Oh dipaksa. Iya, biar kenal bunga gitu loh. Oh. Ah, Oke. dipaksa sih. Terus selanjutnya pernah dapat orderan hand buket 1000 buket dalam satu acara. Pernah itu? Pernah. Fakta itu berarti. Fakta. Lebih malah. Itu acara apa? Itu acara wisuda di salah satu pondok pesantren. Oh, pondok pesantren. Iya. Itu 1000 buket apa 1000 lebih apa berapa? 1000 lebih. 1000 lebih. Iya. Waduh, lumayan nih Kak, 1000 kali 100 ya. Tapi ya nggak harga 100-an gitu, enggak. Ada yang 200, ada yang 85.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000 gitu. Ada yang 35, 25 ada. Oh, ada campur lah. Iya, campur. Ya kan itu kan banyak dalam waktu, kan ini bunga pres ya. Iya, bunga pres. Bunga pres otomatis kan ada jeda, harus ada waktu buat pengerjaan, dan ini juga harus dikirim cepat kan, layu kan. Mungkin ada trik-triknya bagaimana cara biar dengan karyawan 13 ya, 13 mengerjakan 1000 buket misalkan. Itu triknya gimana supaya bunga sampai lokasi itu masih tetap seger? Apa bawa kulkas sampai lokasi gitu? Apa gimana gitu? Enggak, jadi dulu itu panggil freelance. Freelance, oke. Jadi bekas-bekas bukan bekas sih ya. Dulu yang pernah kerja di Pesona terus sudah keluar gitu ya. Itu saya panggil minta bantuan. Oke. Untuk bantulah. Iya, bantu-bantu. Jadi waktu pengerjaan buket dengan jumlah segitu banyak itu, kalau dari saya yang pernah saya lakukan itu tipsnya bunga yang nggak cepet layu itu loh. Jadi kayak gerisan, aster itu kan awet. Oke. Nah itu yang dirangkai dulu. Jadi aku ngerangkai itu H-2. H-2 itu sampai lokasi gak layu, aman. Jadi gini, waktu kita mau kirim sambil ngecek data yang pemesan itu disortir satu-satu. Oh, ada quality control berarti Iya. Jadi yang ada bunga yang kurang seger atau yang udah, biasanya kalau bunga pikok itu kan yang hitam-hitam gitu loh. Nah, itu diganti. Berarti pertama tadi triknya itu yang ditancepin di awal itu yang bunga-bunga yang kuat dulu ya. Iya, yang kuat dulu. Apalagi yang aster kuat ya. Kayak gitulah, pom-pom gitu. Bunga yang kuat-kuat kayak gitu. Itu kan sambil ngerjakan kayak buket snack gitu. Oh iya. Jadi itu bisa dikerjakan dulu. Buket snack, terus buket yang coklat gitu ya. Terus ada yang kupu-kupu itu. Ya, kupu-kupu pakai lampu itu. Pakai lampu itu. Itu dikerjakan dulu. Oke. Baru nanti akhir-akhir itu Mawar. Ya. pikok ya, cepet layu BB. Iya. Itu dari pengalaman ya, dari pengalaman. Iya, dari pengalaman saya. Terus ada orderan hand buket ini Pesona Floris rata-rata sebulan itu 700 buket. Bener apa fakta? Jadi stabil lah rata-rata itu. Bener atau fakta? Bener atau fakta? Iya. Fakta atau hoax sih? 700 buket per bulan. Per bulan
fakta kayaknya udah menyampai di angka segitu. Di atas segitu Ya. per bulan itu. Ya. Ya, sehari 30 pasti dapat lah. Ya, Iya, kalau 30 per hari pasti dapat. saya dapat. Ya. Lumayan. Tapi ya nggak tiap hari dapat segitu. Jadi kayak ya ada Satu mungkin hari ini 25, besok 60, gitu. 30 gitu. Benar. Jadi kayak hari ini semisal nih dapat 15 atau 10 buket ya. Besoknya dapat 50, dapat 60 gitu. Jadi nggak tiap hari dapat orderan di atas 30 gitu ya enggak. Terus pertanyaan selanjutnya itu, Mas Bulan atau Pesona Floris ini bagian dari 9 naga di Floris Epicek Korwil Jatim. Itu fakta atau hoax? Enggak, itu bercandaan itu. Yang benar ya. Iya, bercandaan Sana. sama teman-teman. Tapi ada emang. Tapi emang ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. 9 naga ini nggak ada. Nggak ada. Penguasai pemasaran di Jawa Timur itu nggak ada. Nggak ada. Tapi kok kemarin ada kayaknya. Nggak ada. Wah gitu. Ketika saya pernah menghadapi keadaan pahit, ini pengalaman dulu hasil observasi ya dari teman sampean, pernah mengalami keadaan pahit bersama satu karyawan saya di awal merintis, di mana saat itu sisa uang hanya 5.000 dan dihadapkan dengan dua pilihan, antara dibelikan rokok atau dibelikan makan. Ternyata Mas Bulan memilih membeli rokok dan akhirnya tidak makan seharian. Itu betul apa salah itu? Fakta atau hoax? Fakta. Jadi Fakta. ceritanya gini. Dulu itu kan masih awal-awal buka ya. Jadi masih belum ada pemasukan pasti kayak Ya. sekarang gitu ya. Itu mungkin di awal banget gitu. Di awal banget. Oke. Kayaknya toko masih jalan sekitar 2 bulanan. Terus 1 bulan sampai 2 bulanan lah. Nah waktu itu uang itu emang bener-bener udah habis. Udah nol rupiah. 0 rupiah. Tinggal 0 rupiah. Nah, aku kan punya karyawan 1. Ya. Nah, otomatis kan aku dahuluin karyawanku. Ya. Jadi semisal aku nggak makan nggak apa-apa, yang penting karyawanku makan gitu. Jadi waktu itu uangnya tinggal 7.000. 7.000. Ya 7.000. 2016 7.000. Ya 7.000 rupiah. Jadi saya itu habis sholat subuh udah keluar cari warung-warung gitu ya. Tapi dengan membawa uang 7.000 ini saya maju mundur mau masuk warung. Takutnya kalau harganya 8.000, 9.000 Tak cukup. malu ya. Ya. Jadi saya balik lagi ke toko. Pas waktu karyawanku bangun, iki ono duit sisa 7.000. Sakarepmu wis kok gawe mangan opo? Kok tukokno mie gak apa-apa sakarepmu, kok tukokno mangan gak apa-apa sakarepmu aku. Tak kekno lah. Saya kasihkan uang 7.000 itu ke dia, Tony namanya. Tony bagus. Sampai sekarang masih berteman baik. Karyawan pertama itu. Karyawan pertama sama si Tony ini. Si Tony ini uang 7.000 ini nggak dibelikan makan, ternyata dibelikan rokok. Belikan rokok. Iya, eceran Surya waktu itu dapat 2 batang kalau nggak 3 batang. Berarti nggak makan sampai kapan itu? Tapi alhamdulillah sorenya udah dapat. Oh, sorenya udah dapat ternyata. Dapat ya. Nggak sampai sore sih, itu kan kejadiannya pagi. Ah. Dari sekitar jam 2-an udah ada order masuk. Order masuk. Bunga apa-apaan? Buket atau Buket waktu itu. Oh sorry, bunga mobil. bunga mobil? Ya, harga 150.000. Jadi bisa makan ya. Jadi 150.000 itu saya suruh belikan rokoknya dia 1 pak, rokok 1 pak sama dibuat makan. Alhamdulillah. Cari makan yang enak. Rokok yang enak. Pertanyaan terakhir ya Mas Bulan, ini sekarang usia berarti 29 ya?
Ya, 29 kan? 30. Mau tuh 30 kan? Ya. Ada rencana nggak ke depannya itu mau pensiun di usia berapa? Maksud pensiun itu dalam artian yo nggak ke toko lagi, udah fix di rumah, terus nggak mikirin lagi konsep bahwa ini ke depannya pesona ini mau dibawa kemana, terus apa kekurangan lagi, atau mau buka cabang kemana-mana itu. Perkiraan itu di usia berapa memasuki fase itu? Kalau untuk pertanyaan itu gimana ya? Saya nggak punya target sih. Nggak punya target? Iya, nggak punya target. Jadi semoga kita semua diberikan sehat, Amin. rezeki lancar ya. Amin. Jadi kan kalau target umur itu kayaknya nggak ada saya. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, yang penting untuk saat ini dijalani aja, terus belajar, terus kalau emang ada rezeki dan ada peluang baru, ada kesempatan itu ya oke lah untuk buka cabang di kota-kota lain masih. Walaupun usia udah menginjak misalkan 40 lebih, itu tetap ajar terus lagi sehat, lagi mampu. Nggak ada target bahwa 50 tahun apa 40 tahun udah saya pensiun di dunia floris. Nggak Nggak ada. Udah terlalu cinta sama floris. Atau ada mungkin mau buka usaha selain floris? Nah itu Ada? bisnis mungkin untuk kedepannya. Jadi pengen buka usaha selain toko bunga. Selain toko bunga ya? Iya. Udah ada target ke situ berarti ya? Udah Udah ada target. Udah ada. Sekarang kan juga udah punya ini ya, punya apa? Perkebunan sendiri. Iya, mulai punya perkebunan sendiri. Jadi lingkungan saya itu kan sebenarnya tani semua, Mas Reno. Di Batu itu rata-rata itu tani, Mas Reno. Nah, saya kan ada lahan dikit, ya itu sekarang udah produksi, saya tanemin bunga sendiri, mawar, ya untuk mawar. Itu rencana mau ekspansi terus, mawar, pikok atau gimana? Lihat ke depannya. Kedepannya mau gitu terus Iya. ditambah. Kalau emang ke depannya jadi petani ini worth it untuk toko saya ya saya lakuin itu, belajar tani. Tapi kayaknya daripada kita pikirannya kebagi ya, mending kita itu aja nyuruh orang, jadi pegang petani gitu loh maksudnya. Jadi kalau emang kita benar-benar mampu, kita dapat mengeluarkan perharinya mawar berapa, terus kebutuhan kita udah banyak, daripada kita beli dari tengkulak ya, mending kayaknya lebih Efisien. iya efisien tanam sendiri. Karena apa? Kalau kita tanam sendiri kan ada tuh di bulan-bulan yang tertentu yang ada mawar telat, mawar susah gitu ya. Ya. Bunga susah. Nah, buat itu jaga-jaga itulah. Jadi kalau kita punya tanaman sendiri kan paling nggak kita punya barang sendiri gitu loh. Jadi nggak bingung mikirin bunga dapat dari mana gitu. Itu sih. Itu aja ya berarti. Iya. Oke, mungkin itu saja hasil wawancara atau podcast saya bersama Mas Bulan Pesona Floris Sidoarjo, dan juga udah buka cabang di Malang. Kemudian ada lagi satu lagi mau buka cabang coming soon. Oke. Mungkin gitu saja, Mas Bulan. Terima kasih banyak Ya, udah datang sama-sama. jauh-jauh ke Gresik ya. Iya. Oke. Baik.